Lapret keluar apanya? Keluar bejuhnya gitu? Mau keluar apanya? Keluar. Udah di media sosial keluar kita. Pengen keluar. Ya kopla itu orang. Coba lihat nanti ya. Kenapa ya? Saran-saran saya kemarin dia terobos semua. Kenapa? Melangkah terlalu melaju cepet. Kenapa? Ya, kenapa? Seharusnya yang diincar AF dulu. AF udah istilahnya udah dapet, barulah yang lain tuh nyerang gitu loh. Jangan nyerang itu Rudiana dulu. Kamu woi. Masa orang kampung ya, orang desa nggak boleh percaya, ya Allah. Ya nggak boleh ngomong gitu kan. Sementara pendapat kita dia didengar, catat, terus dia pergi ke sana. Omongan kita yang udah viral, dipira-viralin ya teman-teman kita, di mana dia baru cari tahu gitu kan. Gitu. Cari tahu sendiri mah kemarin-kemarin nggak ada. Kita mah udah kenal udah sejak dulu, kopi seruput. Ya, udah sejak dulu, bro, kita mah. Ya enggak itu aja. Kan? Ada yang lucu itu Giovanni komen bubar woi, tapi dia masih nonton, masih komen. Selamat pagi, kangen ya. Bubar woi. Tapi dia nonton ya. Pagi juga. Lu siapa? Yang gua pengangkat kebenaran ya di medsos itu ya. Iya, lu baru tahu, baru kenal. Kenalan dong ya. Pak, siapa namanya? Alun. Pansos lu, saya bukan mau jadi pejabat, cari muka, apa namanya, bukan cari wali kota atau gubernur, saya nggak pansos. Cari apa namanya, sekalian minum air ya, sekalian tenggelam minum air, enggak. Sekalian cari duit ya kan, sekalian bikin konten, sekalian apa namanya, enggak. Gue mah dagel aja. Kalau yang merasa tersindir berarti sasarannya tepat banget itu, bro. Berarti kalau merasa tersindir itu sasarannya tepat banget gitu loh. Kalau garuk pas bentolnya gitu, bro. Selamat pagi. Meledak ya. Mending apa? Mending nggak ada mending ya. Lu mending aja pergi nonton, komen. Komen aja ya kan, gitu aja. Lu di sana ya pakai akun abal-abal, lu kebiasaan motokopi akun saya sih, makanya kesel ya kan. Ya akun yang satunya kan palsu, dia kalau apa namanya siaran langsung pakai rekod kan. Lanjutin bun ya. Iya, kebanyakan kopi, motokopi banyak itu akun-akun palsu. Go outside ya, banyak akun palsu ya. Kalau ini Widya asli ya. Kalau yang linknya ada YouTube-nya, dipencet langsung nyambung ke YouTube. Nah ya banyak lah. Nah, ada lagi pansos lu. Saya bukan calon wali kota atau calon gubernur. Sekalian nyelam minum air, enggak ya. Saya mah santai aja, bro. Ya, kehebatannya apa? KDM hebatnya apa? Ya kan? Makanya saya bilang dulu ya orang-orang yang pernah ngupload video saya. Kalau bukan Widya viral dulu, dia nggak dapat ya.
orang-orang lain dulu, seperti pengacara-pengacara dulu yang minta pendapat sama kita, kemudian dia baru nongol gitu. Pret, mau bilang lagi pret. Ya kan, begitu kan? Siapa yang percaya kesaksian Dede? Lah kan yang minta Dede menjadi saksi kan siapa? Orang yang hebat kata kamu itu kan, si namanya. Siapa yang kamu percaya itu? Nah, itu. Ya tapi mudah-mudahan dia resiko, karena baru Dede aja yang mau jadi saksi ya. Itu udah muncul itu yang teriak-teriak di belakang situ. Ya kan? Ada yang pakai kopiah kemarin hadir kayaknya di Cirebon. Ya, baju coklat kemarin itu. Iya, hadir ya, mulai-mulai nongol ya. Kayak gini, bro. Ada orang yang nangkep pakai kamera ya. Saat Rudiana cuci motor. Ya, cuci motor 2017 itu loh. Kejadian pembunuhan itu kan 2016. Nah, dia 2017 itu cuci motor. Motor Passion apa motor apa itu satu, tapi yang makai katanya Bambang ya. Ada pula nih ya yang di video call sama Uya Kuya, kamu dekat sama Peggy, itu bukan Peggy, itu Bambang ya. Babang itu Bambang udah menikah, Bambang Irawan ya. Langsung klarifikasi nih begitu viral ya kan, Bambang Irawan ya kan. Nah itu bro. Kedua ya, ini siapa? Kamu kan kenal sama Aep ya. Itu bukan Aep, Aceng. Aceng. Aceng, kemana nih Aceng? Ceng ya. Kenal semua berarti ya kan. Itu temannya dia ya. Yang satu Bintang Aulia, yang satu itu Aceng. Aep bukan Aep, panggilannya Aceng ya. Nah, biangnya Aceng. Ini apa nih? Repot ini ya. Biang siapa namanya? Pezel. Nah, ini bro yang perlu direpot ini. Ya. Siapa nih namanya nah? Oh, siapa namanya ini? Pandi. Nah, ini yang harus direpot, bro. Repot akunnya bareng-bareng, ya kan? Nah, dia ini nih. Penjahat dia. Nah, grup kriminal dia. Itu yeah. Ceng, Aceng lagi gumpet ya. Diciduk tuman lo, walah. Pengennya cidak-ciduk ya kan? Ciduk lo. Acong lagi kentut, bukan Acong, Aceng. Aep itu Aceng panggilannya ya, untuk yang sana ya. Tapi kita ngamatin status Facebooknya ya. Facebooknya itu sebelum kejadian dia ini terus kan, update terus. Begitu pas kejadian di Taman Sumber, setelah dia jalan-jalan ke taman, terakhir statusnya itu dia pergi ke Taman Sumber ya, ke Taman Sumber terakhir. Dari yang namanya statusnya habis dari Taman Sumber itu sampai 2017 baru ada yang namanya statusnya lagi. Nah, iya, emang enggak itu konten itu. Kalau ditanya, kamu kan deket nih sama yang namanya Aep, itu bukan Aep, itu Aceng ya. Kamu dekat sama yang apa namanya? Siapa namanya? Peggy ya. Sama Eki ya, anaknya Rudiana ya. Bukan, itu bukan Eki. Ya, itu Babang. Artinya gini loh, bro. Kalau Anda yang komen ya, bener-bener junius, itu sebuah pengakuan tahu.
Itu sebuah pengakuan secara tidak langsung kamu. Ya, secara tidak langsung itu pengakuan. Nanti ada lagi nih yang mencari tahu setelah saya ngomong begini, kalau mereka itu secara tidak langsung dia itu adalah pengakuan. Kenapa? Selain AF, panggilannya itu Aceng. Satu ya. Kenapa? Artinya memudahkan orang dalam mencari DPO pelaku ini. Kenapa? Ada salah satu yang dia panggil namanya Babang Irawan juga kan. Dia menikah akan lebih memudahkan kalau memang polisi itu benar-benar ya. Kalau polisi itu benar-benar mau ngusut soal ini. Ya kan? Nah, begitu bro. Karena apa? Ya. Sebelum kasus ini viral juga ada orang belusukan ke sana ke sini tuh, ada seseorang datang ke Mabes Polri sebenarnya. Ada orang datang ke Mabes Polri. Ya kan? Itu. Lah ada apa? Makanya mau mengamanin yang DPO satunya. Ya kan, DPO yang satunya gitu. Udah aman kan. Nah, kalau memang Kapolri itu benar-benar ya mau menelusuri omongan dia, itu AF, dia artinya dia kenal betul sama AF. Ya kan? Kenal betul dengan AF. Kenapa panggilan untuk mereka aja itu dipanggilnya Aceng. Aceng, ya. Satu, ya, kalau memang Eki itu udah meninggal, ya. Kemarin dia dipancing sama Uyakuya ngomong, itu bukan Eki tapi Babang panggilannya ya. Bambang Irawan ya, alias Bambang Ramones, siapa tuh ya? Nah, Ramons. Ya. Itu salah satunya. Kenapa? Aceng lagi pusing, lagi dicecer. Ya kan? Nah, enggak, sebenarnya itu sebuah pengakuan loh. Kalau orang punya logika sehat, ya, penyidik sehat, atau mau benar-benar mau mengungkap kasus ini, ya, kasus ini, dari panggilan Aceng sama Babang itu harus ditelusurin. Ya, harus ditelusurin kita. Ya kan? Kenapa? Ya salah satunya. Terus Mel-Mel, ya kan? Mel-Mel itu licik loh orangnya, jangan lupa. Dia mau katanya berjanji buat kesaksian dan sebagainya, tapi dia nguras uang orang, terutama pengacara, minta uang, transfer uang untuk ongkos dan segala macam. Tuh. Artinya sekomplotan. AF, Mel-Mel, Linda, ya kan? Nah, yang satunya kenapa? Kesurupan, ya. Secara tidak langsung yang satu kesurupan juga membuka orang-orang di sekitarnya yang bersama dia. Ya kan? Kalau dia bilang anak polisi, ya. Polisi, kemudian ditanya lagi dia belokkan gitu. Pinter loh kesurupannya itu. Ya, pinter kesurupannya itu. Ya dibelokkan lagi sama dia, ya kan? Nah, begitu. Jadi omongan-omongan kita yang udah kemarin terbukti itu, mereka itu ya nggak terima dia. Marah loh pendukungnya, bahkan siapa namanya kemarin saya live ini ya. Ya mudah-mudahan ada yang upload ya siaran langsung saya ini nanti ya di sana. Saya komen live streaming kemarin, ada yang namanya Egi Ripra yang merepot akun saya, melaporkan saya di sini, ya. Itu saya screenshot, ada screenshotannya loh ya. Ya penonton Egi Ripra melaporkan Anda katanya. Salah satu penonton namanya Egi Ripra, ada loh screenshotannya. Nah, ada apa? Ketakutan kalau ada rakyat yang bicara seperti ini. Ya kan? Dia ngintip-ngintip loh di sini. Kalau ngintip-ngintip itu pakai akun palsu, tahu? Ya.
Ya ini sebenarnya Mel, Linda, itu Aep, itu semua terlibat, bro. Jangan dibilang itu kecelakaan, ya. Ini bukan kecelakaan, mencelakakan orang. Ini satu. Nah, kalau dianggap itu kecelakaan, mencelakakan orang dalam kutip ya, mencelakakan orang namanya. Yaitu Pina. Bukan kecelakaan tunggal yang ada di jalan raya, bukan. Kenapa? Kenapa ya, bro? Video kita tersimpannya pemberita, mudah-mudahan nih report ya, kalau mau membela negara ini, reporter 2016 lalu keluarkan itu video. Kenapa? Pada saat Pina dipisum itu ada masih bisa bernapas, masih ada nyawanya, bahkan masih merintih. Itu yang namanya Pina. Nggak jarak berapa lama yang namanya dokter yang pisum Pina itu juga mati. Ya, itu yang membuat saya aneh, janggal. Ya. Ya. Kemudian siapa namanya? Orang-orang yang udah kesurupan ini menyebut semua namanya, ya, menyebut semua nama-nama orang yang ada di situ. Ya, itu artinya kenapa? Mengungkapkan mimik ketakutan pada dirinya karena dia merasa bersalah. Dia ada di TKP pada waktu itu. Ya kan? Dia ada di TKP pada waktu itu. Itu satu, ya. Ini bukan nyinyir, ini ungkap fakta yang sebenarnya, bro. Ya. Ini bukan nyinyir. Yang nggak terima silakan, ya kan? Yang nggak terima silakan. Ya, ini bukan nyinyir, ini fakta yang sebenarnya. Ya, agar kenapa? Dia tuh agar maksud dan tujuannya jangan sampai dilibatkan gitu, jangan sampai dia tapi udah keburu terupload, ya kan? Orang di Indonesia ini nggak semua bodoh, jadi ketangkap lah ya sama orang gitu, agar kasus itu tidak bongkar, ya kan? Kalau memang dia kecelakaan tunggal, ya, pengacara ya pendapat di situ, ya, nggak mungkin Vina itu merintih, masih bisa ini. Nah, apa kabar Soroto yang memberikan yang namanya kesaksian sama KDM kemarin? Soroto juga bohong loh, ya. Kenapa? Kalian ingat Soroto itu waktu ada kampanye apa itu ada sama Sunjaya. Ya, satu. Kedua, anak-anak geng motor ini dulu menjadi tim ses siapa? Ya kan, tim ses siapa? Ada itu kan salah satunya. Lah ya, kemudian terjadilah kasus Vina. Kasus Vina ini ada orang membuat yang namanya status terakhir dia pergi ke taman narasumber. Setelah itu lama setahun nggak ada yang namanya kabar dari yang namanya Facebooknya. Ya, seperti itu, ya. Jangan dibilangin orang Indonesia ini bodoh semua, bro. Kalau kecelakaan tunggal, Vina itu ya dibawa ke rumah sakit masih hidup. Aku ngomong dulu, Vina itu dibawa ke rumah sakit itu masih hidup. Ya, dijaga ketat di IGD-nya aja dijaga ketat. Ya, kayak mengawal teroris, bro. Ya. Kayak mengawal teroris. Itu salah satu ada badan orang yang pakai masker. 2016 itu belum ada kita ini virus corona itu belum ada 2016. Ya. 2016 itu belum ada. Nah, kalau tanya motif, ya coba tanya motivasi dan motif motivasi Rudiana, ya. Merekayasa kasus ini untuk apa? Untuk agar dia bisa naik pangkat, ya kan, seakan-akan dia ini menjadi pahlawan di kepolisian, ya kan. Nah, sebelum kasus Vina ini terjadi juga dia kan ada kasus yang namanya narkoboy, ya kan, ada narkoboy. Nah, ada kaitannya nggak dengan Aep, dengan Mel gitu, ada nggak kaitannya kasus narkoboy itu? Ya kan, sebelum kejadian Vina mereka tahu, ya kan. Sedangkan Vina, ya kalau memang kecelakaan tunggal,
ya. Itu dibawa pakai mobil ya, nanti dibonceng 3, ditaruhlah di jembatan, itu pakai jaket. Itu Soroto. Soroto itu kalian tahu orang yang terdekatnya Sunjaya. Fotonya masih ada, jejak digital itu masih ada. Ya. Fotonya masih ada, Soroto bersama Sunjaya itu masih ada. Halo Pak Soroto, selamat pagi. Ya Pak Soroto. Nah, banyak-banyak di Jawa Barat itu banyak oknum, kemudian banyak juga manipulasi kasus. Ya, entahlah apa motivasi mereka ini, ya. Motivasi mereka ini untuk apa nggak ngerti, ya. Karena banyak orang-orang yang memberikan kesaksian-kesaksian, ternyata di belakangnya itu ada siapa, ya. Kemudian AF alias Aceng, ya kan? AF alias Aceng, ya. AF alias Aceng, dengar, ya, sering kali mengendarai motor ada plat hijau, ya, plat hijau seorang kepolisian. Itu artinya peliharaan dong. Ya, dia banyak uang, banyak ini. Kalau tanggapan saya, dia bisa jadi juga dia pengedar orangnya. Ya, jangan bilangin itu balas dendam dan sebagainya. Ya, itu orangnya itu sebagai pengedar. Ya, yang saya lihat si AF itu orangnya sepertinya, ya, kalau dia itu banyak uang tapi nggak kerja, kemudian selalu berlindung di Polda, ya kan, selalu dipertanyakan, ya, sepertinya dia pengedar, mel-mel. Setelah kasus itu mencuat, nongol, ya kan. Kemudian ada juga salah satu temannya yaitu Linda mel-mel, itu kan udah dibuat kesurupan pula kan, agar menyebutkan nama mel-mel dan segala macam. Kan dibuat kesurupan pula, bro. Kenapa? Lah iya, ya ada dia menyebut mel-mel di situ, ya kan. Nah, tapi dia nggak pernah nyebutkan Aceng kan. Nah, secara tidak langsung dia itu, ya, mengungkap siapa orang-orang di sekitar dia itu. Artinya dia itu juga menyaksikan, ya kan, menyaksikan semua itu. Bun, Nikita, masalah Nikita itu urusannya. Cuman kebanyakan, ya, kebanyakan dia itu saya konsletnya. Kenapa? Lah itu permasalahannya, Peggy Setiawan punya masalah apa dengan Nikita selama ini, ya kan? Terus dia langsung menghina, lo nggak bakal naik derajatnya. Ya, nggak bakal naik derajatnya, walaupun lu diundang-undang di TV segala macam, ya. Lu besok tetap akan jadi kuli bangunan, kan? Mendahului kata-kata Tuhan. Tuhan itu nggak tahu loh nasib orang seperti apa besoknya, ya kan? Siapa tahu dia juga apes besok, kan? Yang sering keluar masuk penjara dia, ya kan? Orang nggak usilin dia kan, nggak ngusilin Nikita kan, orang-orang kan. Dia keluar masuk berurusan dengan itu yang namanya penjara, ya kan. Nah, komplain masalah orang-orang yang mau jadi bupati di Tangerang Selatan, seorang artis kan didaftarkan orang menjadi direkom, seseorang menjadi bupati di Tangerang. Itu salah satu artis, dia klaim, ya kan, dia yang ngamuk, ya. Itu seharusnya kalian lah yang sehat harus menilainya. Keluarga Peggy Setiawan salahnya apa sama dia, ya kan? Disuruh sungkem ke Deddy Mulyadi. Mereka itu kan sering bertemu, sering ngobrol sama yang namanya Deddy Mulyadi, ya kan? Itu sering ngobrol. Ya, tuntutan dia untuk sungkem ke yang namanya Deddy Mulyadi, ya maksa dia harus nemuin, itu tujuannya apa gitu. Kalau untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi itu udah sering bertemu. Mereka itu udah sering bertemu, ya kan? Nah, keinginan dia untuk menemui yang namanya Deddy Mulyadi
Ya, setelah dijawab yang namanya Peggy, ya, dia nggak terima, ya. Kalau tahu dia jahat begitu, emang kejahatan dia apa gitu Peggy Setiawan? Ya, yang belain membebaskan Peggy Setiawan itu atas dukungan rakyat yang butuh keadilan. Ya, yang butuh keadilan, bukan atas kehendak yang namanya Nikita Mirzani. Ya. Kita senggol aja sedikit, ya. Kenapa? Lah, motifnya dia ya apa? Motifnya dia apa dia? Kalau enggak jeblosin aja dia seumur hidup. Ya, memangnya keluarga Peggy Setiawan ya melukai keluarga mereka atau merugikan uang gitu ke Nikita Mirzani. Ya ingat bro, kasus dia aja banyak. Kasih-kasih yang namanya Bunda Korla aja dulu 100 juta diambil kembali. Diminta kembali loh. Ya kan? Itu. Kasusnya dengan banyak orang tuh banyak. Banyak bro. Kasus sama anak kandungnya, kasus sama suaminya. Banyak itu orang. Ya kan? Kalau nggak salah juga dulu ada yang namanya Fitri membela dia. Ya. Masalah apa itu dulu? Masalah narkocoy juga, ya kan, seperti itu. Seperti itu. Saya tanyakan kesalahan Peggy Setiawan terhadap Nikita Mirzani apa? Permasalahannya, ya masalahnya apa gitu. Permasalahannya apa? Apakah keluarga Peggy Setiawan selama ini ya menjadi pekerjanya yang namanya Nikita Mirzani, atau keluarga Peggy Setiawan selama ini merugikan uang Nikita Mirzani? Enggak kan? Atau yang namanya Peggy Setiawan selama ini ya menghalangi setiap kasusnya Nikita Mirzani? Enggak deh, kalau menurut saya enggak pernah deh. Ya. Enggak pernah. Lah kenapa dia hajar yang namanya Peggy Setiawan? Salah Peggy Setiawan di mana? Kok bisa-bisanya dia hajar yang namanya itu? Ya. Nikita Mirzani pembela kebenaran. Pembela kebenaran. Jangan-jangan mentang-mentang deket sama Sambo, bro. Jangan mentang-mentang dekat sama bos judi online di kepolisian itu, oknum itu ya, di oknum itu ya, sama narkocok itu ya, yang di oknum itu ya, selalu mendapatkan narkocok ya melalui oknum ya. Jangan mentang-mentang itu ya. Sedangkan Peggy Setiawan dibilang, kamu walaupun diundang di televisi, kenapa pula ini orang-orang yang di televisi tuh nggak undang Nikita Mirzani gitu loh. Ya. Coba ya di saat-saat kasus yang namanya Peggy Setiawan ini ya, Peggy Setiawan lagi viral, yang pontang-panting semua pengacara, semua orang yang membela kebenaran ini ya, dia gitu yang diundang buat klarifikasi, yang ini endorse gitu misalnya ya bersama Peggy Setiawan ya, kayak Dennis kemarin ya kan gitu maunya gitu. Nggak mungkin dia ngeluarin yang namanya kalau jahat begitu Peggy Setiawan harusnya penjarakan seumur hidup, biarin jangan ditolongin. Siapa pula yang mau minta tolong sama Nikita Mirzani? Ya kan? Emang dia ngaruh banget ya di hukum rakyat Indonesia ini, pembebasan orang yang tidak bersalah. Ya kan? Ayo, memangnya hukum di negara ini harus digenggam sama Nikita Mirzani? Dia fungsinya apa di negara kita? Ya kan? Fungsinya apa? Kok hajar yang namanya Peggy Setiawan? Ya kan? Harusnya dia dipenjarakan seumur hidup, jangan ditolong-tolongin. Maksudnya ya emangnya keluarga Peggy Setiawan dan Peggy merugikan keluarganya yang namanya Nikita Mirzani? Hah? Saya tanya. Orang dia nggak ini, orang saya yang nolongin Peggy ini ya, berpengaruhnya media, ya media sosial, ya pontang-panting pengacaranya ya. Kok tiba-tiba dia menghajar? Nah, kalau kecurigaan saya dia atas suruhan siapa? Karena ada orang yang membela Rudiana kan. Nah, Rudiana itu komplotan siapa? Saya tanya. Ya Sambo jilid kedua kan? Ya kan? Nikita Mirzani deket nggak sama Sambo? Ya deket. Ya, deket Nikita Mirzani sama Sambo. Ya, Sambo deket nggak sama itu Rudiana? Lah pastilah orang satu angkatan begitu bro. Ya kenapa?
Nggak suka orang membelain yang namanya Saka, nggak suka orang yang membelain yang namanya Peggy Setiawan bebas. Karena nama Rudiana sekarang ini lagi mencuat, ya kan? Saya curiga dia orang disuruh. Ya, disuruh kan? Disuruh karena nama seseorang itu ya seangkatan dengan Sambo ini ya. Dia bela. Karena dia joget-jogetnya ulang tahun apa kan, dia selalu ada hadir di situ. Ulang tahun siapa, di oknum itu ya, di depan kepolisian aja dia buka-buka dada, ya kan, berani. Kayaknya sengaja deh kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya sengaja. Ya kenapa? Ya sengaja dia hajar itu untuk kenapa? Ya, orang yang sekarang ini udah bebas, kita fokus mencari AF, ya, mencari keadilan, ya kan, untuk yang ketujuh, itu agar buyar kalau kata saya ya, agar buyar. Fokusnya orang membahas masalah Rudiana, ya kan. Nah, kemarin ya kan ada salah satu orang yang mau bertemu pengacara, ya kan, pengacara Hotman Paris, salah satunya ingin bertemu dengan Ibtu Rudiana itu, ya kan. Apa jawaban Ibtu Rudiana, ya kan? Saya mau asalkan Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka dulu, ya kan, tetapkan jadi tersangka dulu. Ya, motivasi Ibtu Rudiana menetapkan yang namanya Peggy Setiawan itu jadi tersangka dulu apa? Makanya bermain jangan terlalu jauh dalam kasus ini. Ya, jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalian yang pernah nonton film, ya, yang katanya membentuk tim investigasi, ya terlalu jauh kata saya. Yang coba-coba. Kenapa? Kamu kira orang yang nangkap Peggy Setiawan itu saya nggak kenal orangnya, ya kan? Saya justru bisa mengungkap itu. Saya kenal orang-orangnya itu. Ya, orang itu udah nggak asing lagi di mata saya. Itu orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan. Sampai mulutnya Peggy Setiawan aja saya bersumpah rela mati. Saya rela mati, ya kan. Saya nggak pernah melakukan pembunuhan itu. Itu yang disampaikan yang namanya Peggy Setiawan kala itu. Dia mau buka, tutup mulut yang namanya Peggy Setiawan. Itulah saya. Boleh kalian membohongi publik, ya. Boleh kalian mencari tumbal, ya. Pasti akan ada Allah turunkan seseorang untuk mengungkap itu, ya. Kecurigaan saya karena dua orang itu saya kenal. Dua orang itu saya kenal. Mereka aja nggak nge dengan saya. Saya pernah bertemu sama orang itu. Makanya saya tahu. Saya pernah bertemu sama orang-orang itu, ya. Salah satunya. Kenapa? Setelah mereka membentuk tim investigasi, melakukan penangkapan, penggerbekan untuk tanpa surat prosedur yang nyata menangkap Peggy Setiawan, ya kan? Itu mereka ketika sidang peradilan ada di sana, ya kan? Beda kostum. Ya. Untuk menjadi tim penasehat hukum yang namanya Polda Jawa Barat, mereka juga ada di situ. Beda kostum lagi, ya kan, begitu. Nah, sekarang ini ya orang lagi nyecer Aceng alias AF, ya kan. Nah, yang akan menjadi saksi Dede, ya kan. Baru Dede doang loh yang keluar ini. Mereka udah menyala. Kenapa? Nikita Mirzani hajar yang namanya Peggy Setiawan agar kalian fokus kembali ke Peggy Setiawan, tidak fokus lagi ke Dede. Ya, itu satu. Tidak fokus lagi kalian ke Dede karena Dede menyeret yang namanya nama AF, menyeret yang namanya Rudiana. Gitu ya. Menyeret AF, menyeret yang namanya Rudiana. Itu salah satunya. Kenapa Nikita Mirzani meledak? Hajar yang namanya Peggy Setiawan. Itu ya salah satunya. Dia hajar Peggy Setiawan. Harusnya Peggy Setiawan penjarakan seumur hidup, nggak usah ditolong-tolongin. Ya. Nggak usah ditolong-tolongin. Itu. Nah, banyak ada nih yang kru-krunya Nikita sama kru-krunya si Bandar nih kayaknya nih ya, marah nih nah komennya ya. Jadi kenapa, Bro? Kalian jangan buyar. Kenapa? Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa?
Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ya, salah satu hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya, penjarakan seumur hidup. Ya kan? Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede udah nongol. Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar. Itu ya, bos bandar. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar itu nggak terfokus lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Dede ya. Kalian ingat ya, kalian tidak mendukung Dede ya. Agar kenapa? Dede nanti sewaktu-waktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang. Ya, menyeret nama orang, terutama di oknum. Ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Nikita Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini. Ya. Lo keluar-keluar terus, harus keluar-keluar. Kalau nggak keluar-keluar, kita buta. Indonesia buta dan tuli. Otak Anda akan beku selamanya. Oke? Kalau saya nggak keluar-keluar, otak Anda akan beku selamanya. Nggak jalan. Separuh aja nggak jalan, nggak fungsi. Harus keluar-keluar. Ya kan? Tuh. Ya kenapa? Ya kita kefokuskan dulu dari hajaran yang namanya Nikita Mirzani dulu. Ya kenapa? Itu salah satunya. Peggy Setiawan udah bebas ya. Dia mengarahkan ke sana, sekarang keluarnya aja kata-katanya yang kasar itu keluar, ya, tahu dia orang Peggy Setiawan jahat dan sebagainya, agar kita fokus kembali membahas yang namanya Peggy Setiawan. Diputarlah, balik lagi ke Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede muncul. Dede ini akan menyeret banyak orang. Ya, Dede akan menyeret banyak orang. Terutama orang-orang yang berbintang. Dia rela mati, ya. Dia rela mati untuk orang-orang. Kenapa? Baru Dede doang loh nongol. Ya, dia udah geram. Kenapa? Ada efeknya nanti. Ya, ada efeknya. Efeknya ke siapa? Ya salah satu ada bos judi online, ada bos narkocoy di situ. Ya kan? Mereka ini dekat semua sama orang bebek sayang dulu Sambo. Ya kan, itu ya nggak mau otomatis lah ya, karena dia itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang di sana itu ya. Jadi mau nggak mau dia jangan berpihak kepada rakyat kecil, berpihak sama bos-bosnya dia berpihaknya. Jadi seperti itu. Kaitannya ada enggak itu Rudiana dengan orang-orang yang macam judi online, macam yang namanya narkocoy? Ya pasti ada. Pasti ada. Ya. Kenapa? Ya pastilah dia akan nyimak. Ya, saya pertanyakan salah satunya. Dia hajar itu ada ininya loh. Ada sesuatunya di belakang. Ya kan? Ada kaitannya dengan Rudiana. Kenapa? Harusnya dia penjarakan seumur hidup, jangan ada ditolong-tolongin. Dia jahat lah. Mengalihkan kita agar fokus kembali kita ngebela yang namanya Peggy Setiawan. Lah sekarang kan Peggy Setiawan kan udah bebas. Tinggal fokus ke Dede. Ya kan, butuh perlindungan untuk Dede. Ya kan? Karena Dede nanti bersuara akan menyeret nama banyak orang. Ya, salah satunya yang nama itu yang sekarang ini ya dibawa ke Bareskrim Rudiana. Ya kan, seperti itu. Seperti itu kan. Nah, jadi begitu, Bro. Kenapa? Ini ada kaitannya enggak Nikita Mirzani ini? Ya di belakang dia hajar yang namanya Peggy Setiawan, pasti ada kaitannya. Dede akan maju, ya. Dede akan maju menjadi saksi. Ya kan, Dede akan maju menjadi saksi. Dede besok akan menarik perhatian, ya, lebih dari Peggy Setiawan. Ya, lebih dari Peggy Setiawan, menyeret banyak pejabat besok. Dia berani bersumpah dan ini, nah, salah satunya contoh, ada yang namanya pengacara-pengacara yang ketua itulah, tim inilah, tim itulah, ya kan, udah mulai somasi kan? Udah mulai somasi kan? Nah, itu salah satu, bro. Ini ada berdampingan.
antara Dede dengan Nikita Mirzani ini berdamping, cuman belum keceplosan aja. Ya, saya udah kebaca, belum keceplosan aja sama dia. Belum keceplosan. Agar kita fokus kembali ke yang namanya Peggy Setiawan. Jangan fokus ke Dede. Kita jangan mendukung Dede, gitu kan. Kita jangan mendukung Dede. Itu. Kenapa? Ya adalah nanti ya berdampingan dengan Dede yang akan membuka kasus ini besok, akan melibatkan banyak orang. Itu salah satunya. Ya kan, bukan sembarangan dia itu ya hajar yang namanya Peggy Setiawan, agar kita fokus kembali ke Peggy Setiawan. Salah. Yang penting bagi saya, Peggy Setiawan saat ini udah bebas. Maka ada statement keluar dari Hotman Paris, laporkanlah yang namanya Rudiana sebelum mereka itu datang ke Baris Krim Mabes Polri. Cepat-cepatlah kalian laporkan itu. Agar kenapa? Agar Rudiana tidak mengadakan somasi. Itu sudah keluar dari yang namanya Hotman Paris sebelumnya. Ya. Kenapa? Ya itu salah satunya. Karena Dede akan maju. Maka yang namanya seseorang harus cepat-cepat membentuk tim, katanya laporkanlah ke yang namanya Baris Krim, yang namanya Mabes Polri, agar tidak kedahuluan oleh itu Rudiana. Ya kan? Sebelum yang namanya itu Rudiana mengajukan somasi, ya, cepatlah kalian laporkan, cepatlah angkat ke Mabes Polri. Itu salah satunya. Keluarlah salah satu orang siaran langsung hajar yang namanya Peggy Setiawan dengan alasan kecil. Kalau dia bilang, kenapa kamu nggak menemuin Deddy Mulyadi? Padahal dia nggak mengetahui kalau Deddy Mulyadi sering bertemu dengan Kang Deddy. Itu salah satunya. Ya, kenapa? Ya, dia orang yang jahat. Kalau tahu dia jahat, penjarakan seumur hidup. Ya, jangan ditolong-tolongin. Itu kata dia. Ya kan? Ya, oke lah. Dia udah ini. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih dari kata-kata yang namanya Nikita Mirzani. Kalau dia bilang, ya kalau tahu begitu dia, ya, kuli bangunan tetap akan menjadi kuli bangunan. Tidak akan kamu bisa menjadi apa-apa kecuali kamu punya sesuatu. Nah, kecuali ada kecualinya. Peggy Setiawan mau ikut-ikutan jadi bandar, promosi judi online. Cepet kaya loh, ya, cepet kaya. Itu kecuali, itu udah nangkep kalau saya. Kecuali, ya, ada kecualinya. Ya, kecuali. Ya begitu. Kecuali dia punya sesuatu gitu yang membuat dia bisa cepat kaya. Lah itu salah satunya dagangan, ya, dagangan seperti dia mungkin, ya, seperti itu. Jadi mengalihkan orang, fokusnya orang yang di depan ada Dede bersama kawan-kawan, bersama tim, di situ akan berpengaruh sebenarnya. Belum ada loh orang yang membuat edukasi seperti ini, ya, membuat edukasi. Dan tangkapnya dari omongan Nikita Mirzani. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama yang namanya Nikita Mirzani. Agar kenapa? Agar saya bisa memaparkan ini di publik. Ya. Banyak akan orang stres, ya. Siapa nama ini yang komen stres-stres? Bahkan banyak orang yang akan stres. Kenapa? Karena Dede maju di sini nanti ada efeknya banyak. Kenapa? Orang-orang yang pernah melindungi Nikita Mirzani selama ini, ya kan? Orang-orang yang pernah melindungi Nikita Mirzani, baik itu kasus narkocek lah, ya, kasus apalah, paling banyak dia sendiri loh kasus di negara kita ini, keluar masuk penjara itu paling banyak dia. Jadi kenapa? Agar Dede ini tidak menyeret nama Rudiana, ya kan? Rudiana itu siapa? Ya kawan-kawannya, orang-orang yang berpengaruh sama Nikita Mirzani. Ya, orang-orang di antaranya kenapa? Contoh, ya, orang-orang itu, contoh, orang-orang petinggi-petinggi ini dulu, ya, dekat sekali sama Sambo, ya. Salah satu orang-orang ini, ya, yang masalah Sambo, kasusnya akhirnya terbongkar, ya. Ada kasus judi online, ada kasus narkoba, ya kan gitu. Itu semuanya kasus Sambo itu udah mulai terkoak pada kala itu. Kenapa? Dia ada khawatir dari dia yang namanya Rudiana ini.
Rudiana ini. Ya kan, kenapa? Agar kita sebagai rakyat tidak fokus ke Dede, tidak mendukung Dede nanti ya, tidak mendukung Dede, tidak memberikan perlindungan untuk Dede. Kenapa? Lah itu tadi, ada efeknya. Banyak orang yang akan terseret ini. Ya, itu. Makanya dia nyentil-nyentil yang namanya Peggy Setiawan. Agar kenapa? Ya dia hajar, dia sengaja dia hajar yang namanya Peggy Setiawan seperti ini ya. Saya maaf, saya belum 2 hari ini saya belum komunikasi loh sama yang namanya Peggy Setiawan maupun yang namanya Bapak Tony ya, Bapak Tony. Karena sibuk. Nggak ada orang yang ngajarin saya, jangan bilang kamu saya ada orang yang ajarin dan segalanya. Ya kan? Nih, kenapa? Sengaja Nikita Mirzani membuat statement hajar yang namanya Peggy Setiawan. Orang songong tetap Peggy Setiawan orang yang nggak akan maju-maju, tetap kuli bangunan dan segala macam. Itu urusan orang. Kenapa? Agar kita fokus ke yang namanya Peggy, yang beralih lagi buyar kalian. Kenapa? Ke depan Dede itu tidak ada yang mendukung. Itu intinya. Ya. Agar tidak mendukung yang namanya Dede, karena akan menyeret yang namanya Rudiana. Paham sampai di situ? Ya, jangan dibilangin orang kampung, orang kuli bangunan nggak punya otak. Ya, masih banyak kuli-kuli bangunan itu orang yang sekolahan, ya, punya tata krama, masih banyak. Jadi jangan ini, ya, kita jangan kefokus tentang hajar yang namanya Nikita Mirzani, hajar yang namanya Peggy Setiawan. Fokus ke Dede. Ya, Dede butuh dukungan. Saka butuh dukungan ke depan. Kenapa? Agar orang-orang ini, orang-orang penting tidak fokus lagi untuk ke jalur yang namanya Mabes Polri. Ya. Agar itu kasus tidak sampai ke Mabes Polri. Itu salah satunya akan menyeret yang namanya Rudiana. Rudiana siapa? Sahabat-sahabatnya juga, bro. Jangan bilang tukang fitnah Rudiana. Ya, itu salah masuk akal aja. Kalau saya mau udah nangkep. Terima kasih buat Nikita Mirzani udah hajar yang namanya Peggy Setiawan. Jadi di depan itu saya tahu ya tujuan Anda untuk melindungi seseorang. Itu salah satunya. Itu aja ya. Oke, bro. Sampai di situ.